أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. الحمد لله جعل رمضان شهر مباركا وفرض علينا الصيام أجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Tidak terasa ibadah Ramadan kita sampai pada 10 terakhir. Tidak terasa kesempatan yang Allah berikan kepada kita semakin menipis. Hakikat umur adalah semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Andai hari ini kita bertambah umur 1 tahun, hakikatnya adalah kita berkurang umur 1 tahun. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini selain mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memampukan kita berpuasa. Allah masih memampukan kita bisa hadir di masjid ini. Allah masih memampukan diri kita, bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tapi Allah yang mempermudah, bahkan Allah yang memampukan kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita semua nanti di yaumil akhir. Tidak kurang-kurangnya kita mengucapkan salawat biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas dengan kita hamba Allah terbatas. Tidak lain dan tidak bukan, wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang diperbuat seorang yang berpuasa, yang puasanya dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, imanan wa ihtisaban, kecuali akan diampuni dosanya yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Menurut catatan Ibnu Hajar Asqalani,
Yang dimaksud imanan adalah berpuasa karena meyakini akan kewajiban berpuasa. Sedangkan yang dimaksud ihtisaban adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya mengapa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkannya bahwa seruan kewajiban berpuasa diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Atas dasar iman dan wahtisaban itulah tata cara puasa yang benar yang membuat pelakunya diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau seseorang mendasari puasanya karena iman, mengharap pahala dan ridha Allah, maka tentu hatinya semakin tenang dan lapang serta bahagia. Ia pun akan bersyukur atas nikmat puasa Ramadan yang ia dapat di tahun ini. Hatinya tentu tidak merasa berat dan susah ketika menjalani puasa, sehingga ia pun terlihat berhati ceria dan berakhlak yang baik. Di antara hikmah Ramadan adalah bahwa berpuasa itu adalah benteng atau perisai bagi pelakunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-berteriak. Jika ada orang yang mencerca atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis tersebut menjelaskan bahwa puasa merupakan perisai. Selama tidak dinodai dengan perkataan dan perbuatan kotor yang dapat merusak hakikat puasa itu sendiri. Yang dimaksud junnatun adalah perisai, bahwa puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi pelakunya di dunia dan akhirat. Di dunia, puasa akan menjadi pelindung bagi pelakunya untuk tidak mengikuti godaan setan. Oleh karenanya, tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk membalas orang yang menganiaya dirinya dengan balasan serupa. Sehingga jika ada yang mencela atau menghina dirinya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Kemudian di akhirat, puasa akan menjadi perisai bagi pelakunya untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Dalam konteks puasa adalah junnah, setidaknya ada 3 manfaat, yaitu faidah rohaniyah, faidah ijtimaiyah, dan faidah sihiyah. Di antara faedah ruhiyah berpuasa adalah bahwa berpuasa menjadikan kita membiasakan diri kita berlaku sabar, mengekang hawa nafsu, dan membuat kita selalu mengekspresikan sikap karakter takwa dalam segala keadaan. Karena memang takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam berpuasa. Kemudian di antara faedah ijtimaiyah dalam berpuasa adalah bahwa kita membiasakan hidup tertib, disiplin, rukun, damai, dan bersatu. Puasa juga mengajarkan kita cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat, antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya wajib berpuasa ketika memenuhi persyaratan. Bahkan puasa juga menjadi ajang pembentukan rasa kasih sayang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Karena memang dengan berpuasa segala pintu dosa dan kemaksiatan ditutup karenanya. Sedangkan faedah sihiyah berpuasa Ramadan adalah bahwa berpuasa itu membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut dan terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lemak dan kolesterol, hingga orang yang berpuasa menjadi sehat. Sebagaimana Nabi mengatakan, as-saumu tasihhu. Nabi bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir Ramadan. Sebagian ulama sedih ketika ditinggal bulan Ramadan. Bahkan yang di alam kubur juga bersedih karena ketika mendengar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat takbir, pada saat itu juga alam kubur disiksa kembali. Orang-orang yang di alam kubur akan disiksa kembali. Maka hebatnya bulan Ramadan, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengistirahatkan hukuman dan siksaan di alam kubur pada bulan Ramadan. Mari kita sama-sama memperbaiki di sisa akhir Ramadan ini dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sebuah tenaga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada akhir Ramadan hingga kita menjadi menang dengan predikat takwa. Menang bukan dalam arti kita mampu berpuasa, tapi kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman dan wahtisaban, bukan karena sesuatu dan bukan karena sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.